Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, semoga Anda sehat selalu, tidak kurang suatu apapun dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor akan membahas tentang pertanyaan dari sahabat planter kelapa sawit yang mempertanyakan kepada saya apa perbedaannya urea ataupun dikenal dengan pupuk urea dengan pupuk ZA. Selanjutnya, apa keuntungan dari pupuk urea dan pupuk ZA? Selanjutnya, apa kandungan yang ada pada urea dan ZA. Baiklah, di sini saya akan menanggapi dari pertanyaan sahabat planter kelapa sawit tentang kedua jenis pupuk ini, yaitu urea dan ZA. Urea merupakan pupuk yang mengandung nitrogen 40%. Yang mana pupuk ini unsurnya adalah nitrogen. Nitrogen ini adalah berupa bentuknya garam dan mudah larut dan kadar airnya berkisar 0,5%. Dan juga pupuk ini mudah larut dan diserap oleh kelapa sawit yang diproses melalui akar ya, tetapi juga ada kekurangan juga, nanti kita akan bahas. Kemudian pupuk ZA juga merupakan pupuk yang mengandung nitrogen tetapi unsurnya sedikit, di sekitar 20-an lebih. Ada yang berkisar 20, 21, 22, 23 tergantung dari produknya sendiri. Kemudian dari pupuk ZA ini ada tambahannya, yaitu unsur es yang dikenal dengan sulfur. Sulfur ini adalah berbentuk macam belerang, juga dibutuhkan untuk kelapa sawit. Di sini untuk pembahasan pertama, apa itu perbedaannya, apa itu pupuk dua jenis ini yang bertanyakan ZA dengan urea. Itu sama-sama mengandung nitrogen tapi berbeda kadarnya. Di urea tinggi, di ZA agak kecil. Cuman di urea tidak ada sulfur, di ZA ada mengandung sulfur. Selanjutnya, keuntungan dari kedua pupuk ini apa? Keuntungan dari kedua pupuk ini adalah sama-sama larut, mudah larut, dan pupuk ZA juga mudah larut. Kemudian kadar airnya di urea tinggi 5%, sedangkan di ZA kecil cuman 1%. Di sini keuntungannya adalah untuk merupakan imunitas juga untuk kelapa sawit. Imunitasnya juga untuk membentuk pertumbuhan dari batang, daun, pelepah, juga membantu dari buah dan akar sama dengan ZA. Kemudian kelebihannya ada dari ZA ada ketimbang dari urea. ZA di sini ada namanya sulfur. Sulfur ini merupakan belerang, juga dibutuhkan oleh kelapa sawit. Sulfur ini berupa pembentukan dari protein. Jadi bukan manusia saja yang membutuhkan protein, seperti kita manusia makan telur yang mengandung protein. Dari sulfur ini juga mengandung protein yang membantu kelapa sawit, protein untuk kelapa sawit. Kenapa dibutuhkan dilakukan pemupukan sampelnya di suatu area itu membutuhkan ZA bukan
sedikitnya urea bisa disebabkan karena unsur protein yang ada secara alami di areal situ tidak tercover lagi ataupun tidak ada lagi, maka dibantu dengan sulfur ini membentuk agar di area itu ada unsur proteinnya yang berguna untuk bagi kelapa sawit. Penyebab kekurangan sulfur juga bisa menyebabkan daun ini, kelapa sawit ini kuning. Kuningnya itu di sebelah dari ini lidi di tengah, kemudian di sudutnya ini kuning gitu. Kuningnya bukan kuning kuat, kuning agak muda gitu. Bisa disebabkan adalah kekurangan dari protein, makanya di situ digunakan namanya pupuk ZA dari PPKS. Adalah tanah yang baik itu yang seperti baju ini juga. Itulah bagaimana tanah itu mempunyai unsur N, P, K, Mg serta bermacam lagi boron yang ada dikenal dengan unsur kimianya. Secara biologisnya dikatakan dengan ada lagi Cn, Cu, daerahnya tergantung di sana. Maka kita membutuhkan namanya tanah itu sehat dan baik yang cukup dengan unsur hara yang mengandung bermacam-macam unsurnya, dan itu dibutuhkan untuk kelapa sawit dalam pertumbuhannya, dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari sama seperti kita manusia. Itu dari segi perbedaannya tadi ya, dari urea dan ZA. Kemudian kekurangannya kalau unsur garam ini, kalau di urea, kalau apabila musim panas, maka pupuk yang kita taburkan ke kelapa sawit jika di musim panas menguap 100% kita taburkan per pokoknya, bisa kemungkinan 50% menguap. Maka ada metode penaburannya, cara ditanam dengan cara ditabur. Kalau musim panas lebih baiknya adalah ditanam untuk menghindari penguapan. ZA juga ada unsur penguapannya, tapi tidak terlalu kuat seperti pupuk urea. Namun juga melakukan penguapan juga kalau musimnya panas. Di situ adalah kekurangan dari pupuk urea dan pupuk ZA. Kemudian di ZA dia mengandung asam amino. Apabila asam amino terlalu tinggi juga tidak baik bagi areal tersebut ataupun kelapa sawit tersebut. Yang ditentukan adalah standar, mana kekurangan tidak boleh, kelebihan juga tidak boleh, adalah standar dari protein ataupun asam aminonya yang ada di kelapa sawit tersebut. Itu tadi ya perbedaannya antara urea dengan ZA. Keuntungannya apa, kekurangannya apa. Baik, saya tambahkan dari keuntungan dari ZA. ZA keuntungannya sama, yaitu sebagai imunitas juga sama seperti urea. Kemudian di situ ada ditambahkan protein. Di situ kelebihannya dari ZA untuk penambahan protein dengan nilai 23% ataupun lebih untuk itu daerah area yang kekurangan protein. Kalau daerah yang mencukupi diberikan pun tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebih. Kita lihatkan situasi dari apanya. Bagaimana nanti kalau kita mengetahui situasi tanah itu, lakukanlah pengecekan sampel tanah dengan menggunakan alat pH tanah. Jadi saya rasa sobat mengerti apa itu perbedaan urea dengan ZA. Ada kesamaan dan juga ada perbedaan yang ditambah unsur sulfur di ZA. Jadi buat petani kelapa sawit, jangan lupa untuk berkebun kelapa sawit, yang paling utama adalah gunakan bibit yang unggul resmi dari Balai Benih, lakukan SOP pemupukan dan perawatan. Insya Allah hasil dari yang Anda kerjakan selama ini tercapai. Saya rasa itulah jawaban dari saya yang dipertanyakan oleh sahabat planter kelapa sawit pada saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.